Halo guys, balik lagi di channel gue Hendy JVD. Kali ini kita akan langsung mereview manual yang berjudul Elicit Chapter 312. Nah, di sini kita masih melihat seluruh 10 ya dari beberapa 10 peringkat di dunia yang menyerang Korea nih. Yang ya gara-gara dia ini pengen ngebunuh Kaidan dan serta salah satu 10 peringkat dunia yang ada ngelirik ke Korea nih. Pengen dijadiin negaranya itu miliknya dia sehingga bawa anak buahnya. Nah, cuplikan kemarin kita lihat kakek-kakek yang dihantar itu yang kuat di situ ya, kakek paling kuat lah, sedang melawan salah satu 50 awakin peringkat di dunia sama si Nuna kita ya kan, kalian lihat sendiri. Nah di sini sepertinya kakek ini kita akan bisa melihat kekuatan asli kakek ini melawan si Awakening yang baru ini ya. Sayangnya dia udah tua aja ya guys ya. Kemungkinan kalau dia muda, gue yakin dia bakalan menang 100%. Nah, apalagi dia udah pernah ngelawan Kaidan ya. Dan setelah dia ngelawan Kaidan kalah, dia terus aja upgrade diri biar bisa menjadi yang terkuat. Kalau menurut gue, cuman perbedaan stamina sama umur aja. Tapi tetap harusnya kuatan si kakek ini guys ya. Apalagi gue juga penasaran sama si Nuna. Si Nuna ini kalau ngelawan si 50 peringkat ini siapa yang menang? Kalau dia emang menang, berarti Nuna ini emang salah satu 50 peringkat yang udah dikategorikan lah 50 peringkat di dunia yang kuat kalau menurut gua ya. Selain si Blue sama si cewek itu. Ada cerita ya, jangan bandingin sama Gestella. Gestella itu peringkatnya udah jauh di atas si Nuna ini, cewek ini. Nah, di sini keselnya kita belum ngeliatin 10 peringkat dunia yang datang kan 3 orang tuh ya. Si siapa tuh ya? Ya 3 orang pokoknya. Kan masih ada sisa 2 orang lagi yang belum datang. Nah 3 orang ini juga kemungkinan masih nyari Kaidan kali ini. Ya atau dia itu sengaja memancarkan aura agar Kaidan nongol. Wow, bakalan seru ya. Korea versus 10 peringkat di dunia nih. Kita juga belum ngeliatin Kaidan, Jinwo, Catherine nongol juga ya kan. Lawannya aja 3, sisa 3. Nah, gue nggak tahu apakah si 3 bawa pengawal ya, ada 4 ya di posisi mereka nih dari musuhnya nih. Ya kan, anggota frame. Untuk saat ini ya, yang kemarin diperlihatkan cuma 4 ya, masih kurang 2-nya kan belum nongol tuh, belum diliatin. Apakah nanti buat cadangan sewaktu-waktu kalau si kayak dari pihak Kaidan banyak yang lebih kuat yang ngebelain. Nah, di sini kita hitung dulu 4. Berarti 4 orang itu kan 3 orangnya tuh beberapa peringkat di dunia, 1 orang itu anak buahnya si siapa sih Astro yang waktu itu dibunuh ya sama si Kaidan. Nah, berarti ada 4 orang, sedangkan di pihak Kaidan ini yang rata-rata agak kuat ya. Ada Kaidan, terus ada si Pluton, terus ada kalau Catherine itu juga kayak termasuk support ya. Untuk nyerang kayak kurang ya. Jadi kita sampingin aja ya. Nah, kalau Blue itu pasti lawannya si anak buahnya Astro karena sama-sama 50 peringkat ya. Kalau Jiwa untuk turun tangan terlalu awal banget. Kalau dibikin OP langsung kayak nggak masuk akal ya kan. Kayak nanti nggak ada senggang gitu. Jadi menurut gue si Blue yang bakal ngadepin. Nah, dan sisanya berarti ada 4 Blue, Kaidan, Pluton sama Gestella ya. Nah, ini baru cocok kalau menurut gue ya. Harusnya sih aturan mainnya begitu guys. Kalau kita ngelihat si Catherine tuh sebenarnya kuat, bukan berarti dia nggak bisa bertarung ya. Hanya lebih ke dia tuh support guys. Dia tuh lebih kayak buat ngobati, dan kan nggak mungkin dokter itu harus dimaju di depannya ya kan. Dia malah yang paling penting. Ketika nanti pertarungannya nggak sesuai, ya bisa diobatin lah sama si siapa namanya Catherine ya kan. Nah, gue nggak tahu nih guys, Stella di taunya bakal dari mana. Tapi karena dia ini punya jurus teleport yang tiba-tiba nongol, menurut gue kemungkinan sih entah itu datang di akhir atau di awal buat nyampein atau ngasih tahu ke Kaidan. Kita lihat nanti ya, karena nih di chapter ini kayaknya belum nongol nih semuanya. Tapi bakal seru nih. Cuman kalau sampai 2 orang itu si Supri, satu lagi tuh gue lupa, Skenader apa siapa ya, Skenader 2 orang itu nongol dan ngebantu si musuhnya dibandingkan Kaidan, gawat sih menurut gue. Bantuan jiwa siapa lagi yang setara 2 peringkat orang ini ya. Kalau Catherine
nggak akan bisa kepegang guys resikonya. Jiwo dan teman-temannya juga cuman bakalan jadi nyampah doang guys, meskipun bisa menghalangi untuk sementara ya sampai pertarungan Kaiden selesai. Baru Kaiden bisa bantuin. Kalau itu bisa seperti itu sih, kayak Kaiden nih udah Magestella udah ngebunuh atau ngadepin beberapa 10 peringkat yang di awal yang datang tuh ya, awal yang datang, terus dia bantuin Jiwo. Bisa sih seperti itu, cuman kan masalah stamina, kita nggak stamina si Kaiden. Dan Gestella jadi menurun, kekuatannya itu udah melawan pertarungan di awal. Ya kalau emang penulisnya mau bikin Kaiden dan teman-temannya agak sedikit OP ya bisa-bisa aja sih ya. Nah setelah penulis kita cuma nonton, tapi nggak tahu ya dibalut seperti apa. Menariknya dia yang tahu. Oke, kita balik lagi ke kakek-kakek tua ini. Nah kakek-kakek tua ini ternyata kemungkinan dia dulu ketua juga ya, ketua orang yang paling kuat di Korea menurut gua. Bukan hanya itu, dia juga kayaknya ketua dari asosiasi ya antar Korea. Cuman di sini dia pensiun, bukan pensiun sih, dia nggak mau jadi ketua, lebih milih ngelatih tubuhnya, yang dia kayak udah mempersiapkan sewaktu-waktu bakalan bakalan datang musuh yang lebih kuat dari Kaiden. Selain Kaiden ibaratnya dia tuh harus siap-siap. Apalagi Korea ini kan belum ada yang masuk ke 10 peringkat besar ya, kebanyakan tuh luar negeri semua. Kayak bahaya gak sih sewaktu-waktu mereka bergabung buat ngambil Korea tuh, kayak bahaya banget. Apalagi awakening yang di Korea tuh kayak belum ada apa-apanya dibandingkan di luar. Nah makanya seru nih. Sepertinya yang paling lemah kalau di manual ini, di Elicit ini ya Korea kali ya, yang benar-benar belum ada orang kuat yang seperingkat, beda sama luar negeri. Oke. Nah ini yang gue gambar, gue bikin ya pertarungan antara kakek-kakek sama si siapa tuh yang dari anak buahnya 10 peringkat dunia nih, yang emang pengen ngambil ahli asosiasi pokoknya organisasi tersebut, yang dimana emang disuruh buat ngebantai semuanya yang menghalangi. Untungnya ada kakek-kakek tua ini nih. Nah ini nih lagi pertarungan seru, adu tinju, yang dimana kakek-kakek ini malah kelihatan nggak ada efeknya ya, maksudnya malah kelihatan lebih kuat dibandingkan lawan ini. Tapi kita nggak tahu seperti apa nanti pertarungannya, siapa yang menang ya. Pastinya sih yang menang kayak kakek ya, karena kakek ini kan udah kelihatan kekuatannya, kalau yang satu ini belum. Dan menurut gue juga nanti Kaiden bakalan ada nongol. Apakah nanti kayak itu bakal dibantuin? Kayaknya nggak perlu sih. Kalau orang lawannya keroco banget, kecuali yang 10 besar itu tuh yang pada nongol. Nah itu tuh hati-hati. Oke. Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian mau belajar desain, ilustrasi, cara menghasilkan uang, cek di playlist YouTube gue ya. Dan terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.